Coba tebak, foto-foto ini diambil pakai kamera apa? Lihat detailnya, gradasi warnanya gimana? Kira-kira ini DSLR atau mirrorless? Dan jawabannya bukan kedua-duanya. Gambar itu tadi diambil pakai smartphone yang menduduki peringkat pertama di DxOMark. Yap, kenalin, ini adalah Huawei Pura 70 Ultra. Hari ini kita bakal tes smartphone ini bareng fotografer andalan kita di bidang portrait, Mas Arif, dan model kita yang kece, Mbak Cindy, penyanyi juga indie asal Malang. Huawei mengklaim kalau si Pura 70 Ultra ini ibarat membawa kamera mirrorless di dalam satu genggaman. Dan gak cuma itu, kita juga bakalan tes dia di kondisi super low light yang gak ada lampunya sama sekali. Lampunya cuma pakai flash bawaan dari HP ini aja. Dan beginilah jadinya kalau si Huawei Pura 70 Ultra di tangan fotografer profesional. Dan pertama kita coba dulu di low light yang biasa aja. Jadi langsung aja ya, saya pinjem intronya Om Diar. Lego. Kali ini kita akan tetap motret menggunakan dua lampu aja, tapi kita akan coba gunakan satu lampu dulu. Kalau memang dirasa kurang, nanti kita akan menggunakan lampu satunya. Nah, untuk main LED kita akan menggunakan satu lampu dari Godok SZ150. Ini menggunakan Okta 90. Kemudian nanti untuk hair LED kita menggunakan satu lampu juga yang kita kasih aksesoris bandor gitu aja. Ternyata kalau profesional itu kuda-kuda kakinya harus seolah-olah jadi tripod buat ngurangin getaran. Wah, ini ilmu baru sih, menarik juga. Jadi sambil Mas Arif mempelajari. Iya, karena saya baru pertama kali pegang ini, jadi saya masih mencari fitur-fitur yang sesuai. Kira-kira oke buat foto yang mana ini. Oke, jadi ini bokehnya Mas. Ini kalau misalkan di foto, backgroundnya itu bakal bokehnya itu ala-ala small terus heart. Jadi ini gitu. better kalau kita misalkan foto di outdoor ya, atau misalkan yang backgroundnya nggak polos seperti ini ya, kan lebih bagus kalau pakai pastinya ya. filter. Iya. Oh iya iya. Sampel pertama di lensa portrait 1 kali, hasilnya udah mirip-mirip sama mirrorless. Edge maskingnya rapi, terutama di bagian rambut yang memisah sama objek, dan juga background itu rapi. Nggak kelihatan maskingnya sama sekali, bokehnya juga rapi. Sekarang aku coba zoom lebih detail lagi ya. Jadi kalau misal sensornya dia bagus, pasti detailnya akan semakin oke. Nah, oke, scene gitu bagus. Tetap kayak tadi nengok gitu, tapi matanya ke sini, nunduk dikit. Oke. Dan ini hasil foto portrait dari Huawei Pura 70 Ultra. Gimana menurut kalian? Kalau menurut saya sih skin tone-nya natural ya, nggak terlalu pucat atau terlalu dimainkan dengan processing warnanya. Detail seperti tekstur kulit, rambut, bahkan aksesoris kecil kayak kalung dan juga anting terlihat tajam banget. Huawei Pura 70 Ultra berhasil bikin separasi subjek dengan latar belakang atau background yang smooth banget. Kayak pakai lensa prime DSLR. Dynamic range-nya juga rapi, nggak ada area yang terlalu overexpose atau terlalu gelap. Semua warna dari bibir, rambut, sampai pakaian terlihat akurat, tanpa over saturation. Padahal ya, itu cuma pakai satu lighting dari kanan aja. Nah, kalau posisi saya syuting sekarang, 1, 2, 3, 4 lighting. Dan ada satu tips nih buat kalian yang pengen punya efek distorsi, bisa pakai lensa 1 kali, tapi jarak sama objeknya itu lebih deket. Sini coba aku pengen ngambil agak sedikit distorsi. Kamu kayak gini tadi tapi ke depan. Ke depan aja. Tapi aku ambilnya lebih deket, jadi biar kesan distorsinya ada tuh. Ya. Coba lihat sini, lurus, manyun sini gitu. Tangan 2 boleh? Zoom 2 kali gitu. Lanjut kita cobain juga untuk filter black and white-nya. Entah kenapa ya, kalau fotonya itu foto-foto portrait, saya tuh suka banget dengan black and white karena kayak terlihat lebih artistik. Black and white-nya kita dapat 2 nih, ada moody sama mono. Merekam aja. Lihat sini lagi. Sekarang coba yang mono. Dan hasil black and white-nya, kontrasnya pas banget, highlight-nya halus, shadow-nya ini kuat tapi tetap balance. Detail seperti tekstur kulit, rambut, dan juga aksesori masih terjaga tajam meskipun tanpa warna. Gradasi tonalnya juga smooth, menciptakan nuansa dramatis yang langsung bikin foto itu kayak terasa film look gitu. Artistik banget.
Dari lighting yang sudah ada untuk exposure-nya, setelah aku lihat di sini, aku nyaranin sih. Nah, kalau misalkan aku turunin 1, Kayak lebih dramatik gitu kalau diturunin. ya. Sekarang kita cobain untuk low light banget, segini cukup nggak, Mas? Coba. Jadi cuma cukup ya? pakai satu lampu aja dari atas. Konsepnya apa, Mas? Karena dia ini penyanyi, kita bikin covernya Oh, dia cover ya. album. Dia lagu terbarunya apa ya? Ada judulnya Kembali. Maksudnya laguku galau semua sih. Kembali dari vlognya. Ceritanya soal berharap mantannya kembali. Oh, oke. Kayak gitu. Nanti konsep cover ya, Mas? Ini berdasarkan kisah nyata atau hanya sekedar lagu? Semuanya pasti kisah nyata. Oke, boleh disebutkan namanya? Nggak boleh dong. Inisial. Cluenya! Inisial D. Inisial D. Ini keren ya. Dia ternyata low light-nya bagus banget ya. Dan hasilnya hanya mengandalkan top light foto dari atas dengan brightness paling rendah, hasilnya emang bagus sih. Mas Arif bilang bagus dan Mbak Cindy sebagai model juga bilang bagus berulang-ulang. Ini bagus banget sih. Ini bagus banget sih. Harus jadi cover ini beneran ini ya. Detailnya juga masih oke ya. Detailnya oke Hah? banget. Ya aku mau ya, aku upload di sosmedku. Wah, ini kalau misalkan Mas Arif dapat klien dan kliennya itu udah bilang, wah bagus ya, saya jamin besok pasti balik lagi. Jadi repeat order. Tapi saya penasaran deh, editor saya ini skill ngeditnya sejago apa. Jadi langsung aja kita coba kalau misalkan dengan foto black and white satu lampu tadi dibuat cover untuk singlenya Mbak Cindy yang judulnya Kembali. Tak mengerti kini kau telah pergi. Kalau tadi kan lightingnya direct ya dari atas ya. Sekarang kita coba lightingnya tuh cuman kayak ngelewatin dia aja. Oke. Nah, jadi istilahnya feathering light. Feathering light. Oke. Feathering bulu. Ya, jadi lampunya kayak cuman lewat aja gitu di depan. Sekarang kita coba netralnya ya. Warnanya juga masih oke, tapi kenapa dia warnanya jadi agak apa ya ini? Magenta ya. Aku mau cek ini kira-kira dia warna hitamnya kan bener-bener solid hitam apa enggak? Di mode biasa tanpa filter menurut saya hasilnya ini udah bagus ya. Tapi kayaknya emang beda mata, beda selera ya. Karena menurut Mas Arif nggak cocok kalau misalkan Mbak Cindy sebagai model itu difoto dengan pandangan lurus ke depan dengan kamera. Kalau menurutku Kurang. untuk tipe apa ya karakter lihat mukanya dari bentuk rahangnya, aku pikir untuk setting lighting seperti ini kurang cocok untuk Cindy. Sekarang kita compare dengan foto-foto sebelumnya. Nah, dia kan lebih cocok ketika lighting itu dari samping kayak gitu. Tapi coba deh kalian perhatikan muka saya. Kalau muka saya ini ambilnya angle-nya dari mana ya? Apa dari belakang bagusnya? Dan sekarang kita coba kondisi ruangannya bener-bener gelap. Gak ada lighting sama sekali, cuma mengandalkan flash dari smartphone-nya. Dan hasilnya gila sih. Ya, kalau kalian lihat ini gelap, ya bukan karena videonya rusak ya. Karena emang gelap banget kondisinya. Jadi ketika flashnya nyala seperkian detik, fokusnya itu bisa nyari objek ya dari seperkian detik itu tadi. Gokil gak? Jadi dia sepertinya ini flashnya akan menyala dulu, terus kemudian mencari fokus, baru Nah, karena secara dia detail juga dapat, kemudian fokusnya juga aman. Huawei juga ada klaim kalau dia punya fitur yang namanya Snapshot yang bisa menangkap gambar dengan kecepatan 300 km per jam, setara dengan Formula F1. Nah, sekarang kita cobain di studionya Mas Arif. Ini kayak kita coba bikin ala-ala party gitulah ya. Jadi lampunya kita set RGB tapi yang nyala-nyala. Sambil Mbak Cindy gerak-gerak cepet. Ya kayak joget gitulah. Kita coba apakah gambarnya bisa tetap nangkep dan fokus. Starternya cepet banget kalau kita lihat gerakannya Mbak Cindy. Kayak cuma seperkian detik buat ke gerakan selanjutnya. Dan gak ada foto yang miss loh. Semuanya fokus. Mungkin next kita bakalan coba dengan olahraga lagi yang lebih ekstrim. Contohnya ya kalau misalkan ada adegan copet lari, kita bakalan foto copetnya itu. Karena kalau misalkan copet lari kan pasti ekstrim banget ya. Mungkin lebih kenceng daripada Formula F1.
Terakhir kita coba di mode Pro-nya yang ada banyak banget customisasinya. Buat yang pengen foto tanpa processing ya cocoknya di mode Pro sih. Ini sama seperti kameranya sama seperti kamera mirrorless atau DSLR kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan mode Pro ini sepertinya untuk settingan kamera atau segitiga exposure-nya itu kita bisa atur secara manual. Kayak contoh di sini ada Oh, ini metering-nya juga. Metering mode-nya ada macam-macam. Ini bisa kita coba. Wide, center. Oke, ini spot metering. ISO-nya kita coba ISO yang paling kecil ya, karena aku pikir ini cahayanya udah cukup. Dan kalau kita lihat hasilnya, nggak banyak perbedaan sih ya dengan mode non-pro. Yang artinya berarti nggak terlalu banyak processing dari Huawei Piura 70 Ultra. Ya kalau masalah ini selera sih ya, ada yang suka langsung jadi, langsung diprocessing, tapi ada suka yang senatural mungkin. Contohnya saya tuh suka kalau fotonya ya senatural mungkin aja. Jadi itu tadi kira-kira gimana kalau misalkan smartphone nomor 1 di DxO Mart ini di tangannya fotografer profesional di genre kategori kamera portrait. Sebenarnya masih banyak fitur dari sisi kamera aja ya dari Piura 70 Ultra ini. Cuma nantilah di next video akan kita bahas. Kita coba kalau misalkan foto dengan objek yang cepet kayak gimana, super zoomnya yang sampai 100 kali ini detailnya seperti apa. Atau kalau kalian pengen kita ngetes dari sisi apa, kalau dari angle kamera tulis aja di kolom komentar. Saya Nika Stabudi and see you on the next video. Bye-bye!